3. Halo guys. Sekarang kita ada di mana? Di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Mungkin mau lebih jelasnya ada di deskripsi sebentar ya. Nah, kita akan membahas nanti tentang salah satu objek yang itu adalah pasar oleh-oleh yang ada di Lembang. Nanti kita bersama kepala dinasnya ya. Bapak Muhammad Ihsan. Bapak Muhammad Ihsan, beliau akan nanti menjelaskan bagaimana itu pasar oleh-oleh perkembangannya. Oke guys, sampai jumpa. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan kepada kami. Jadi kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Pak. Kami ada tugas mengenai tentang perkembangan pasar oleh-oleh yang kami bisa lihat sendiri itu sejauh ini jarang beroperasi Pak. Karena ini yang kami pertanyakan Pak. Ada mungkin sekitaran 7 pertanyaan Pak. Dan yang saya lihat juga Pak di pasar oleh-oleh itu sekarang itu banyak perkumpulan anak-anak dan jenjang sekret juga di sana. Dan ya itu Pak, jadi kami mau penjelasannya sedikit tentang itu karena ini bukan juga cuma tugas saya gini Pak, bukan untuk kedepannya mau dikasih bagaimana, cuma mau tahu saja perkembangannya seperti apa. Mungkin pertama dari saya. Baik, terima kasih. Saya di pertanyaan nih Pak mengenai kondisi pasar oleh-oleh Lembang. Menurutnya Bapak, bagaimana Disko Perintah ini melihat kondisi pasar oleh-oleh Lembang saat kami mengingat fasilitas bank ini bertambah, namun aktivitas pedagang itu sangat minim Pak. Terkait dengan kondisi pasar Lembang sekarang, pasar Lembang ini sebenarnya pada tahun 2022 itu ingin dikembangkan menjadi pasar oleh-oleh, tetapi pada prakteknya ini gagal. Bisa dibilang gagal karena sisa beberapa pedagang yang tersisa di atas. Kemudian saya langsung saja ke tahun 2026 ini. Di 2026 ini awal Januari kami sudah memperbaharui hampir semua pedagang di atas. Hampir memperbaharui kontraknya. Yang kontraknya kemarin itu biasanya sewa tidak dibatasi, tetapi ini kami kontrak mereka berkontrak di atas itu cuma 1 tahun dan di kontraknya itu ada salah satu di kontraknya itu yang mengikat jika dalam 3 bulan tidak membayar ataupun tidak beraktivitas perdagangan, itu otomatis kios dan los di atas itu akan kami tarik kembali. Itu salah satu pengikat supaya mereka berusaha. Jadi karena kontrak kami di 5 Januari ini kami laksanakan kontrak, kemungkinan di 5 April masih ada yang tidak berusaha di atas, kami sudah tarik kembali itu. Jadi ada memang perkembangannya sekarang ini kan beberapa sudah kafe yang beraktivitas di atas, kemudian ada beberapa yang sudah memperbaiki untuk buka. Tapi kemungkinan besar ini di akhir-akhir Maret mungkin sudah ada beberapa lagi tambahan. Kemudian ada juga kafe yang sementara dibangun di atas. Persoalannya memang beberapa pedagang masih ragu beraktivitas di sana karena katanya tidak ada yang mau masuk membeli, tapi kita terus usahakan di sini. Itu salah satu dari kami, kontrak dibuat per tahun, kemudian kontraknya mengikat 3 bulan tidak beraktivitas perdagangan ataupun tidak membayar iuran, itu otomatis kami tarik. Kan ini tadi permasalahan Pak tentang takutnya masyarakat untuk masuk karena kayak jarangnya mungkin pembeli atau seperti itu. Apalagi dengan pembayaran harus ada kontraknya. Nah itu kan tidak bisa Pak, sekiranya ke depannya itu kayak dijadikan terminal di situ supaya bis yang biasa singgah bisa belanja di situ. Seperti apa? Iya, kalau terkait itu mungkin terminal kan dulu itu terminal sebenarnya. Kemudian dijadikan jembatan timbang.
jembatan timbang untuk perhubungan. Akhirnya dibangun pasar rakyat di sana. Ini rencana dan ini sudah bukan rencana di mulut ataupun ini sudah tingkat proposal ke pusat. Itu di Pasar Lembang itu ingin dijadikan rest area. Rest area. Makanya proposal kami ini sementara kayaknya Bupati masih di Jakarta sekarang. Ini salah satunya yang dibawa itu proposal untuk Pasar Lembang yang mau dijadikan rest area. Makanya di sana kami meminta untuk penyediaan fasilitas musala, WC dan kelengkapan lainnya yang menjadi prasyarat untuk menjadi rest area. Itu mungkin yang ini sementara masih diperjuangkan, tapi kita kondisi sekarang tidak sudah. Ini jawabannya ya, katanya sudah jawab semua. sudah jawab semua. Terkait mahasiswa saya jawab juga kalau lagi. Begini Pak, kan yang seperti tadi bilang di awal mengenai desain itu kan kayak ada beberapa sekret dari organisasi itu Pak, kayak ada sana HMI lah, ada dari fakultas fisik dan sebagainya. Itu bagaimana sekiranya itu Pak, kalau misal kedepannya kan sudah dibawakan proposal, sekiranya ke depan kan bakal beroperasi, apakah itu nanti orang-orang yang di sekret sana itu bakal disuruh pindah atau seperti apa? Iya, terkait dengan mahasiswa yang menempati pasar oleh-oleh atau Pasar Lembang itu sebenarnya mereka tidak berizin di sana. Ini saya sampaikan, mereka tidak berizin di sana. Bahkan di tahun 2023 itu kami sudah surati sampai 2 kali. Kemudian kami segel juga dibongkar paksa. Aduh. Ini yang apalagi yang HM itu, yang ditempati HM. Karena itu kan kantor untuk kami. Jadi kami sudah segel berbagai cara, kami sudah laksanakan di 2023. 2024 pun kami sudah surati. Sebenarnya sudah beberapa kali kami surati untuk pindah dari sana. Karena ini kan pasar. Makanya ini saya tidak bisa lagi berkata-kata untuk ini karena memang secara izin tidak pernah diizinkan di sana. Mereka memang pernah mengajukan surat peminjaman tapi tidak pernah di ACC untuk pindah di sana. Jadi mahasiswa bertajuk preman saya bilang sebenarnya karena tidak ada izin. Tidak ada izin. Iya. Berarti mereka juga tidak ambil Pak, kayak untuk menyewa seperti itu tidak. Iya. Kebetulannya Bupati sekarang itu Bupati yang baik. Artinya orang baik, karena sebenarnya kalau dari kami tidak ada sama sekali izin mereka di sana, tapi kalau mahasiswanya menghadap ke Pak Bupati, bukan izin sebenarnya sih. Jadi serba salah juga kalau secara hukum mereka tidak di sana. Ini sekarang gedung yang mereka di 2024, gedung yang paling ujung itu mereka bongkar paksa. Mereka bongkar paksa itu. Saya sempat saya bicara dengan mereka, saya bilang mau minta itu wayanna harus miroisi mereka. Tapi sekarang itu perlahan kami ambil kembali gedung yang satu itu mereka sudah tidak tempati. Sementara disewa kelompok pers ada di sana. Jadi sisa beberapa itu mahasiswa di atas. Ada 3 tempat sekarang yang ditempati mahasiswa HI, kemudian mahasiswa HMI yang kemudian yang 3 tempat mungkin begitu. Jadi nanti kedepannya Pak Pasar Oleh tinggal menunggu saja proposal di SSD Pak. Iya, kalau untuk jadi rest area itu menunggu proposal apakah ACC apa tidak. Tetapi untuk pengembangan Pasar Lembang ini sudah berjalan untuk pengembangan Pasar Lembang ini mulai Januari 2026. Kemudian salah satu juga kenapa ada pengembangan di atas
kantor Dekranasda itu dari sini itu sudah dipindahkan di atas khusus untuk kerajinan nasional daerah. Ya. Jadi salah satunya kebijakan pemerintah sekarang itu setiap tamu yang datang, DPR yang datang berkunjung ke dinas itu diarahkan agar diterima di sana supaya bisa berbelanja di sana. Jadi iya, ini yang berkembang sekarang itu di atas, baru KP yang berkembang, yang kemudian ada lagi KP baru yang mungkin sesudah Lebaran ini akan buka. Iya. Berarti kedepannya di pasar oleh bakal kembali jadi semua. Iya, iya. Tapi memang perjuangan untuk pasar oleh-oleh ini memang agak sulit. Sudah kalau dari dinas koperasi itu mulai dari 2022 itu sampai 4-5 strategi itu enggak ada yang bisa, ya susah. Iya, karena memang itu kalau tidak ada pembeli tidak mungkin bisa bertahan. Di 2024 saya bekerja sama dengan Kanit Peter, ada kios itu ada di belakang KP itu, KP yang 8 kios itu dia sewa, itu sampai sekarang masih berjalan itu. Itu pengembangan di 2024 itu. Cukup Iya, dari yang di belakang itu ada KP 8 itu yang dikelola, yang sebenarnya kerjasama dengan Kanit Peter, tetapi sekarang yang mengelola itu anak-anak muda UMKM semua. Iya. Jadinya perlahan, kalau tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak mungkin, karena anggaran tidak ada sekali. Bertahap juga. Iya. Tidak mungkin yang langsung mau yang mewah apa sih. Iya. Mungkin itu juga karena mengingat juga waktu untuk mau berbuka dengan mungkin jam kantor juga selesai. Iya. Jadi begitu Pak, terima kasih Pak. Apa bagaimana ini? Saya juga senang membantu mahasiswa karena saya juga mahasiswa. Iya betul itu Pak.